Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwah dan asatidzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kemudian bertemu kembali di tempat ini dalam rangka untuk menuntut agama kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah perkataan disebutkan bahwasanya fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha bil kirami falahun. Ya, berusahalah kalian untuk menyerupai kalau kalian belum bisa seperti dengan mereka, karena sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia itu merupakan sebuah keberuntungan. Lalu bagaimanakah caranya supaya kita bisa untuk kemudian menyerupai orang-orang yang mulia tersebut? Di antara caranya adalah dengan mempelajari sirahnya, dengan mempelajari perjalanan hidupnya, dengan mengetahui keutamaan-keutamaannya dan sebagainya. Dan di dalam tubuh kaum muslimin, dalam tubuh umat Islam, banyak sekali orang-orang yang mulia, banyak sekali orang-orang yang sudah memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap agama Islam, yang sangat patut untuk kita teladani, yang sangat pantas untuk kita contoh. Dan di antara mereka adalah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara para sahabat tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab yang merupakan salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bahwasanya dia merupakan salah seorang di antara 10 al-mubasysyirina bil jannah, orang-orang yang sudah diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak akan mungkin Rasulullah SAW memasukkan seseorang ke dalam kategori atau orang-orang yang dijamin masuk surga kecuali dia punya keutamaan yang sangat besar. Dia punya akhlak, sumbangsi terhadap Islam dan sebagainya yang sangat besar. Adapun di antara keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah beliau merupakan di antara sahabat yang dikenal dengan fuqaha'us sahabah, atau ahli fikihnya para sahabat. Tidak semua sahabat merupakan ahli fikih. Di antara mereka yang dikategorikan sebagai ahli fikih para sahabat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang memiliki banyak fatwa tentang perkara-perkara yang terjadi di zamannya dan belum pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang menjadikan kita berpegang teguh
terhadap pendapat yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya Umar bin Khattab merupakan orang-orang yang berilmu. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama ana naimun utitu biqadahi labanin." Pada saat saya tertidur, saya melihat di dalam mimpi saya diberikan satu bejana susu. Fasharibtu minhu hatta inni la ara ar-riya yakhruju min adfari. Maka saya pun, kata Rasulullah, meminum susu tersebut sampai saya melihat kalau dia itu keluar dan mengalir dari jari jemari saya. Thumma ataitu fadli Umar bin Khattab. Kemudian setelah saya meminumnya, saya memberikan sisaku kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu para sahabat yang mendengarkan hadis dari Rasulullah tersebut, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah, "Fama awwalta dzalika ya Rasulullah?" Lalu bagaimanakah tafsiran dari mimpimu itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Qala al-ilmu." Sisaku itu merupakan ilmu, yang dimana yang meminum sisanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia menunjukkan bahwasanya Umar sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjadi di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat memahami tentang agama ini. Di antara hadis yang lain adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iktadu bil ladzaini min ba'di." Berkudualah kalian kepada dua orang yang akan datang setelahku, Abu Bakrin wa Umar. Mereka berdua adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya ikutilah mereka berdua. Ikutilah petunjuk mereka berdua, karena mereka adalah orang-orang yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di hadis yang lain sudah disebutkan bahwasanya berpegang teguhlah kalian kepada sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin. Sementara al-khulafa'ur rasyidin ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Namun kemudian Rasulullah mengkhususkan lagi kedua sahabat tersebut, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam masalah ilmu kita meyakini bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antara sahabat-sahabat yang sangat luas pemahaman agamanya terhadap agama Islam. Maka fatwa-fatwa beliau seharusnya sangat kita pertimbangkan. Namun demikian, jika sekiranya ada fatwa dari Umar bin Khattab yang kemudian bertentangan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saja pendapat siapapun itu harus dibuang jauh-jauh kalau misalnya bertentangan dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan orang yang kata Rasulullah rajulun mulham atau rajulun muhaddats, orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallamun." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada orang-orang yang sifatnya yukallamun. Yukallamun maksudnya adalah orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala min ghairi an yakunu anbiya, padahal mereka bukanlah para nabi, mereka bukanlah para rasul. Kalau dia merupakan seorang rasul maka wajar dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang kemudian diberikan ilham, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala padahal mereka bukanlah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
fa iyyakum min ummati minhum ahadun fa Umar. Maka seandainya, maka sekiranya kalau memang ada orang-orang seperti itu di dalam umat saya, maka tidak lain orangnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terbukti karena ada beberapa pendapat yang diajukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk atau yang sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tersebut. Di antaranya adalah tentang masalah hijab untuk wanita muslimah, yang dimana pernah Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, inna nisa'aka yukallimuhunna al-bar wal fajarah. Sesungguhnya istri-istrimu wahai Rasulullah, mereka diajak bicara oleh banyak orang yang baik, orang yang buruk. Maka sekiranya engkau memerintahkan kepada istri-istrimu wahai Rasulullah untuk berhijab. Kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, wahai Rasulullah, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita muslimah untuk mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Turun ayat sebagai bentuk apa yang sesuai dengan apa yang sudah diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga yang lain adalah usulan Umar bin Khattab untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat. Ketika orang sudah umrah, kata Umar, bagaimana kalau kita salat di belakang makam Ibrahim? Kemudian turun juga ayat di dalam Al-Qur'an, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Maksudnya adalah salatlah di belakangnya. Dan ini merupakan sunnah bagi orang-orang yang melakukan umrah atau melakukan haji dan mereka tawaf, maka sunnahnya ketika mereka selesai tawaf adalah salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Di antara pendapat yang lain yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah tentang masalah tawanan perang Badar, di mana perang Badar merupakan perang pertama di dalam agama Islam antara kaum muslimin melawan orang-orang Quraisy, melawan orang-orang musyrik. Dan pada peperangan yang pertama tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada nabinya dan kekalahan terhadap orang-orang Quraisy, dan ada 70 orang di antara mereka yang kemudian ditawan oleh kaum muslimin. Masalah tawanan ini karena belum turun ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hukum tentang tawanan tersebut, mau diapakan, dibunuh atau diambil bayaran darinya atau bagaimana, belum ada penjelasan yang turun di dalam Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, saya melihat terhadap tawanan perang Badar ini agar kiranya kita berlaku baik terhadapnya. Bagaimana caranya berlaku baik terhadapnya? Kita tidak usah membunuh mereka, cukup kita mengambil tebusan saja. Apalagi kita masih butuh terhadap dana yang banyak, maka mereka akan kita lepaskan kalau mereka memberikan tebusan. Kemudian bertanya kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, menurut saya tidak ada yang pantas bagi mereka kecuali kita memenggal leher mereka. Tidak ada yang pantas bagi mereka kecuali kematian, karena kita berada di awal-awal perjuangan, berada di awal-awal jihad fi sabilillah melawan orang-orang Quraisy. Maka hendaknya kita memperlihatkan kekuatan kita, hendaknya kita memperlihatkan power yang kita miliki, bahwasanya kita tidak punya rasa belas kasih terhadap orang-orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq yang punya nilai-nilai kelembutan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat yang kemudian ayat ini menegur pendapat yang diambil oleh Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian menguatkan apa yang diajukan, diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi ay yakuna lahu athra hatta yudkhina fil ard." Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas bagimu wahai Muhammad untuk kemudian kamu memiliki tawanan-tawanan sampai ditegakkan agama ini di muka bumi ini. Artinya adalah jangan sisakan dari tawanan-tawanan tersebut, tapi bunuh semuanya. Dan beberapa usulan-usulan yang lain yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, kemudian turun ayat yang sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain yang di mana hadis ini diperdebatkan oleh ulama kita tentang kesahihannya, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Sekiranya ada nabi setelah saya meninggal dunia, maka orang tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara bentuk bagaimana kebesaran dan bagaimana kemuliaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian yang lain jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma izzal Islama bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaik bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an." Ya Allah, kata Rasulullah berdoa, muliakanlah agama Islam ini dengan dua orang yang paling engkau cintai. Apakah Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab? Kemudian doa Rasulullah SAW diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan petunjuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan benar saja bahwasanya dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam, maka Islam menjadi lebih disegani, Islam menjadi lebih tinggi, Islam menjadi lebih mulia, dan para pengikutnya orang-orang kaum muslimin juga merasakan kemuliaan setelah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Karena Umar bin Khattab sudah dikenal sebagai orang yang sangat pandai, yang sangat pandai di dalam beretorika, sehingga dia dijadikan sebagai safiru Quraisy, sebagai dutanya Quraisy, sehingga ketika dia masuk Islam, dia pun mengajak orang lain untuk masuk ke dalam Islam dengan berbagai macam dalil dari Al-Quran, dalil logika, semuanya, sehingga banyak yang kemudian sebelumnya masih beragama atau masih larut di dalam kubangan kesyirikan, kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam karena sebab dari dakwah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Khattab ketika masuk ke dalam agama Islam, dia mengikrarkan keislamannya kepada Rasulullah dan kemudian menjaharkan keislamannya di kota Mekah pada waktu itu, yang dimana kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan para sahabat ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka kemudian menyembunyikan keislamannya karena mereka takut jangan sampai mereka dizolimi, dipukuli dan sebagainya. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada saat masuk ke dalam agama Islam, bahkan dia datang kepada penghulu orang-orang Quraisy, datang kepada Abu Jahal, ketahuilah bahwasanya saya sudah masuk Islam. Datang kepada Al-Walid, ketahuilah bahwasanya saya sudah masuk Islam. Bahkan
datang kepada pembawa beritanya orang-orang Quraisy, Jamil, ya, Jamil kalau tidak salah namanya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Jamil, katakanlah kepada seluruh penduduk Makkah bahwasanya saya sudah masuk Islam. Maka diumumkan dan seluruh penduduk Makkah semuanya tahu bahwasanya Umar bin Khattab sudah masuk ke dalam agama Islam. Dan tidak sampai di situ saja, Umar bin Khattab kemudian mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alasna ala haqqin?" Bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Kita mati, kita hidup, kita berada di atas kebenaran. Lalu bagaimana kalau kita keluar dan memperlihatkan syiarul Islam kepada orang-orang Quraisy? Maka mereka pun keluar dengan dua saf berbaris. Salah satunya dipimpin oleh Umar bin Khattab dan yang lain dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Adapun orang-orang Quraisy hanya bisa melihat mereka tanpa mampu berbuat apa-apa. Dan ini merupakan di antara bentuk izzatul Islam, kemuliaan Islam. Dan setelah kejadian tersebut, Rasulullah memberikan gelar terhadap Umar bin Khattab dengan gelar Al-Faruq, sebagai pembeda. Kenapa demikian? Li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Karena Umar bin Khattab sudah menjadi pembeda, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang lain atau di antara hal yang lain yang berbicara tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, malaqiyaka syaitanu qattun salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Kata Rasulullah, sekiranya tidaklah engkau menempuh sebuah jalan, melainkan syaitan akan mengambil jalan yang lain selain daripada jalan yang kamu sudah lalui tersebut. Jangankan manusia, bahkan syaitan sekalipun, yang biasanya orang takut kepada syaitan, orang-orang yang lemah keimanannya dan tidak punya keimanan yang kuat terhadap makhluk-makhluk yang gaib, mereka kemudian takut kepada syaitan. Tapi Umar bin Khattab, syaitan justru takut kepadanya. Tidaklah, kata Rasulullah, Umar melalui sebuah jalan, melainkan syaitan akan mengambil jalan yang lain karena takutnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan saat ini juga kadang-kadang disebutkan bahwasanya di Masjid Nabawi ada sebuah pintu, ada pintu bernama pintu Umar ibn al-Khattab. Dan orang-orang Syiah, orang-orang Syiah, mereka tidak mau kemudian masuk ke dalam Masjid Nabawi dari pintu tersebut sebagai bentuk kebencian mereka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun kata para ulama, justru ini merupakan tanda bahwasanya syaitan itu memang takut terhadap Umar bin Khattab. Jangankan syaitan dari kalangan jin, bahkan syaitan dari kalangan manusia pun takut terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Melihat namanya saja tertulis di pintu, mereka tidak mau masuk ke dalam pintu tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab merupakan sosok yang sangat tegas, yang sangat keras, namun juga lembut terhadap beberapa kondisi. Ketegasannya diletakkan pada tempatnya, kekerasannya diletakkan pada tempatnya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga adalah orang yang sangat wara', orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwasanya kana fi wajhi Umar ibn Khattab aswadani minal buka. Ada dua garis hitam di pipi Umar bin Khattab, itu karena pengaruh sering menangis. Karena seringnya menangis, sampai-sampai air matanya itu memberikan bekas di pipinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagai bentuk ketakutan yang sangat berat, yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang Umar bin Khattab mengatakan, saya berharap sekiranya saya belum pernah dilahirkan oleh ibu saya, karena dia takut jangan sampai datang nanti pada hari kiamat kelak dengan membawa tanggung jawab yang sangat berat.
Jangan sampai kemudian dia lalai terhadap tanggung jawab yang diberikan kepadanya, kemudian dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara hal tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkataannya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ketakutan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap amanah yang diembannya adalah kadang-kadang bahkan sering melakukan patroli di malam hari untuk melihat bagaimana kondisi masyarakatnya, untuk melihat bagaimana keadaan penduduknya. Jangan sampai ada masyarakatnya yang kemudian kelaparan, yang kemudian memiliki sebuah kebutuhan yang harus dibantu. Pernah Umar bin Khattab melewati sebuah rumah yang kemudian di dalam rumah tersebut seorang ibu dengan anak-anaknya yang sedang menangis karena kelaparan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an segera datang ke Baitul Malil Muslimin untuk mengambil makanan dan membawanya sendiri kepada rumah tersebut. Dan juga Umar radhiyallahu anhu pernah mendapatkan sebuah rumah yang di mana di dalam rumah tersebut terjadi dialog antara ibu dengan putrinya. Ibunya mengatakan, campurlah susu tersebut dengan air supaya kelihatan banyak, kemudian kita jual keesokan harinya. Tapi putrinya mengatakan, bukankah Umar sudah melarang kita dari pekerjaan seperti ini? Ibunya mengatakan, bukankah Umar tidak melihat kita saat ini? Lalu putrinya mengatakan, kalau Umar tidak melihat kita, bukankah Tuhannya Umar yaitu Allah Subhanahu wa taala melihat kita? Hati Umar bin Khattab tersentuh dengan kata-kata tersebut. Maka dia pun kembali ke rumahnya dan menanya siapa di antara anak-anaknya yang siap menikah dengan perempuan tersebut. Seorang pemimpin, kalau bahasa kita mungkin seorang presiden, menikahkan anaknya, menikahkan putra mahkotanya, istilah kita, dengan seorang yang sangat rendah dalam kacamata sosialnya, dalam artian mata pencahariannya sangat di bawah. Kalau kita pikir mungkin tidak akan ada ada pemimpin yang akan melakukan hal yang seperti itu. Tapi Umar bin Khattab tidak melihat kepada strata sosial orang tersebut, tapi melihat kepada ketakutan yang ada di dalam hatinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kisah-kisah yang lain tentang Umar bin Khattab ketika dia berpatroli ke masyarakatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Lau matat syatun ala syattil furat la khasyitu an yas'alani rabbi yaumal qiyamah." Seandainya ada seekor domba yang kemudian tergelincir di negeri Irak sana, kemudian dia mati, maka saya takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala akan menanya saya pada hari kiamat kelak, kenapa saya tidak memperbaiki jalannya sehingga dia tergelincir dan mati. Apalagi kalau di tempat kita bukan lagi jalanan untuk hewan, bahkan jalanan untuk manusia kadang-kadang dibiarkan begitu saja tanpa adanya perbaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dan kepada pemimpin-pemimpin kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab sebuah tahun yang bernama Amur Ramad, tahun kekeringan. Tahun kekeringan yang dimana hujan tidak turun, tidak ada kemudian pohon-pohon yang memberikan buah, yang menghasilkan buah, sehingga masyarakat kota Madinah dan sekitarnya kelaparan. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersumpah bahwasanya dia tidak akan makan keju dan daging sampai diangkat malapetaka tersebut. Kenapa demikian?
karena Umar bin Khattab merasa kalau misalnya dia sebagai pemimpin kaum muslimin tetap makan dengan makanan yang biasanya, maka dia tidak akan pernah merasakan bagaimana kelaparan yang dirasakan oleh masyarakatnya. Maka agar supaya dia juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakatnya tersebut, maka dia juga menghindari dan menjauhi makanan-makanan yang selama ini dia makan. Makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang enak, dan hanya memilih makanan yang biasa, roti yang kering dan sebagainya. Sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin kaum muslimin yang akan ditanya nanti pada hari kiamat kelak tentang kepemimpinannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Setiap kita adalah seorang pemimpin. Kita sebagai seorang suami, kita adalah pemimpin di dalam rumah tangga kita. Kita adalah seorang pegawai, kita akan ditanya bagaimana kita menjalankan amanah kita, dan semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang dia pimpin dan apa-apa yang dia pegang sebagai amanah dan tanggung jawabnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sedang berada di atas gunung Uhud beserta dengan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Kemudian tiba-tiba gunung Uhud bergetar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan kepada gunung Uhud, "Uthbut ya Uhud, fa inna fawqaka nabiyyun wa siddiqun wa syahidani." Tenanglah engkau wahai Uhud, karena sesungguhnya orang yang berada di atasmu adalah seorang nabi, adalah seorang siddiq, dan dua orang yang akan mati syahid. Dan yang dimaksud dengan as-siddiq adalah Abu Bakar radhiyallahu an, dan yang dimaksud dengan asy-syahidan, dua orang yang akan mati syahid adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Yang menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab nantinya akan meninggal sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kita ragukan lagi bagaimana keutamaan dari orang-orang yang meninggal sebagai syahid fi sabilillah. Orang-orang yang meninggal sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Khattab pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya diberikan karunia, diberikan nikmat berupa syahadah fi sabilillah. Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik wal mauta fi baladi rasulik. Ya Allah, karuniakanlah saya kematian syahid di jalanmu, dan karuniakanlah saya kematian di kota nabimu. Ya, doanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan benar saja bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh seorang majusi, oleh seorang penyembah api yang bernama Abu Lu'lu', yang datang jauh-jauh dari negeri Persia, dan dia menyamar, dia pura-pura sudah masuk ke dalam agama Islam. Dan ketika kaum muslimin melakukan salat subuh dan dia juga ikut, dan salat subuh tersebut dipimpin oleh Amirul Mukminin, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian dari belakang Abu Lu'lu' yang menikam Umar bin Khattab dengan pisau yang sudah diberikan racun kepadanya, sehingga dari hal tersebut, dari kejadian tersebut menyebabkan kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu merupakan syahadah fi sabilillah. Dia merupakan bentuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan doa Umar bin Khattab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal para sahabat yang lain merasa aneh dengan apa yang didoakan oleh Umar bin Khattab, karena bagaimana mungkin dia bisa syahid di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara pada waktu itu kaum muslimin adalah sebuah kaum yang sangat kuat. Mereka lah yang kemudian melakukan ekspansi, menyerang kota Romawi, Romawi, menyerang Persia dan sebagainya.
bagaimana mungkin kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab bisa mati syahid di kota Madinah? Yang mereka bayangkan adalah apakah akan datang pasukan yang sangat besar ke kota Madinah dan menggempur kota Madinah, dan kemudian Umar bin Khattab akan syahid dalam peperangan tersebut. Tapi ternyata dalam bentuk yang lain, yaitu seorang majusi, seorang penyembah api yang kemudian datang ke kota Madinah dan membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Yang sangat disayangkan adalah orang-orang yang mengaku sebagai Islam, orang-orang Syiah, kemudian sangat mengagungkan kuburan Abu Lu'lu' al-Majusi dan sangat membenci Umar bin Khattab, dan setiap saat mereka melaknat Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang dijamin sebagai penduduk surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab juga merupakan di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diberikan karamah. Diberikan karamah, diberikan sesuatu yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan para wali adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan wali. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang kemudian mengaku saya wali Allah tapi dia tidak salat, tapi dia tidak berpuasa, hanya bermodalkan memperlihatkan sesuatu yang luar biasa, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, kemudian dia mengaku sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian karakteristik dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di antara karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah apa yang terjadi di Mesir, yang dimana yang menjadi gubernur Mesir pada waktu itu adalah Amr bin As radhiyallahu an, dan orang-orang Mesir adalah orang-orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Dan di antara kebiasaan mereka adalah ketika Sungai Nil tidak mengalirkan lagi air, ketika Sungai Nil sudah mulai kering, maka di antara kebiasaan mereka adalah yang mempersembahkan kepada Sungai Nil tersebut harta-harta yang sangat berharga. Emas-emas mereka, kalung mereka, berlian mereka, semuanya dilemparkan ke Sungai Nil dan berharap agar kiranya Nil itu akan mengalirkan kembali airnya. Dan ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab, bahwasanya Sungai Nil menjadi kering, tidak lagi mengalirkan airnya. Dan Amr bin Aus sangat takut jangan sampai penduduk Mesir yang baru-baru masuk Islam ini kemudian melakukan ritual yang seperti mereka lakukan sebelumnya. Padahal ini merupakan bentuk kesyirikan, bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berkirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab apa yang harus dilakukan. Maka Umar bin Khattab menulis sebuah surat. Di dalamnya dikatakan bahwasanya dari hamba Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab kepada Nil yang ada di Mesir, kalau sekiranya kamu wahai Nil mengalir itu karena kehendakmu sendiri, maka janganlah kamu mengalir. Dan jika sekiranya kamu mengalir karena kehendak dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kamu mengalir. Itu isi surat dari Umar bin Khattab, kemudian dikirim ke Amr bin As radhiyallahu an. Kemudian kertas tersebut atau tulisan tersebut dilemparkan ke Nil, kemudian keesokan harinya Nil pun mengalirkan airnya dengan sangat deras. Dan ini merupakan di antara karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Dan di antara karamah yang lain adalah pada saat terjadi peperangan antara kaum muslimin melawan orang-orang Persia di Irak. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang sedang berada di kota Madinah pada waktu itu dan sedang berkhutbah pada hari Jumat, kemudian di sela-sela khutbahnya dia mengatakan, "Ya Sariyal Jabal, ya Sariyal Jabal, ya Sariyal Jabal." Wahai pasukan, menujulah ke arah bukit. Wahai pasukan, menujulah ke arah bukit. Wahai pasukan, menujulah ke arah bukit.
orang-orang yang berada di Masjid Nabawi pada waktu itu yang sedang mendengarkan khutbah dari Amirul Mukminin, mereka heran, apa maksud dari ya Sariyal Jabal? Ternyata ketika datang salah satu utusan dari pasukan yang berada di Irak ini ke kota Madinah, dia mengatakan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kami sudah hampir kalah dalam peperangan antara kami dengan orang-orang Persia. Namun tiba-tiba saja kami mendengarkan suara dari Amirul Mukminin yang mengatakan ya Sariyal Jabal, wahai pasukan menujulah ke arah bukit. Maka kami pun menuju ke arah bukit, kemudian berperang dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kami. Dari kota Madinah suaranya kedengaran sampai ke Irak, jarak yang sangat jauh. Dan ini merupakan di antara karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaan dari sahabat yang mulia ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sudah memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap agama Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersamanya dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas surga yang paling tinggi, di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.